Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velia Nurlailatul Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan UTS pemrograman berorientasi objek saya, di mana tugasnya adalah membuat aplikasi sederhana yang memecahkan masalah tertentu atau tujuan tertentu menggunakan konsep OOP dan dibuat menggunakan bahasa Java. Di sini saya membuat aplikasinya yaitu kasir sederhana menggunakan editor Java yaitu Eclipse. Langsung saja ke penjelasan programnya. Di sini saya membuat package yang bernama UTS PBO. Kemudian di dalamnya itu ada file Java yang bernama kasir. Di dalam aplikasi sederhana saya, aplikasi kasir ini mengimport Java Util ArrayList dan mengimport Java Util Scanner. ArrayList ini adalah berfungsi untuk menyimpan data list yang lebih fleksibel, sedangkan untuk scanner ini menyimpan data inputan dari user. Di dalam aplikasi kasir sederhana ini ada 5 kelas. Yang pertama ada kelas item, yang kedua ada kelas makanan extend item, yang ketiga ada kelas minuman extend item, yang keempat ada kelas pesanan, dan yang kelima adalah public class kasir, yaitu kelas mainnya di sini. Untuk kelas item, ini merupakan superclass yang berisi 2 atribut, yaitu yang pertama protected string nama dan protected double harga. Modifier protected ini adalah berfungsi untuk mengakses atribut ini di kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Jadi di sini mengimplementasikan konsep OOP berupa inheritance. Jadi kelas item ini memiliki turunan kelas makanan dan memiliki turunan kelas minuman. Lanjut, di sini ada di kelas item itu ada konstruktor, yaitu public item string nama dan double harga, di mana konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi nama dan harga saat objek dibuat. Kemudian di sini ada metode public double get harga untuk mengembalikan nilai harga produk, dan ada metode public string get nama untuk mengembalikan nama produk. Lanjut masuk ke kelas yang kedua, itu merupakan kelas turunan, yaitu kelas makanan extend item, kelas turunan dari kelas item, yang dimana kelas makanan ini memiliki atribut tambahan, yaitu private in discount. Ini mengimplementasikan konsep OOP, yaitu polymorphism, di mana kelas turunannya ini memiliki atribut yang tidak dimiliki oleh superkelasnya, yaitu kelas item. Jadi di kelas makanan itu ada tambahan atribut diskon, dan juga di turunan yang kelas minuman itu ada tambahan berupa atribut pajak. Lanjut, masuk lagi ke kelas turunan, yaitu kelas makanan. Di sini ada konstruktor, yaitu public makanan string nama double harga in diskon, itu untuk menginisialisasi nama, harga, dan diskon. Di sini nama dan harganya dipanggil dengan keyword super, karena nama dan harga itu diinisialisasi di dalam kelas supernya. Makanya di sini dipanggilnya menggunakan keyword super. Selanjutnya ada metode public double get harga. Di sini fungsinya untuk menghitung harga setelah diskon. Lanjut ke kelas turunan yang kedua, yaitu kelas minuman extend item. Ini ada
atribut tambahannya yang berupa private in pajak. Jadi kalau di kelas makanan ada diskon, di kelas minuman ada atribut pajak yang juga sama-sama mengimplementasikan konsep OOP berupa polymorphism. Karena atribut pajak ini hanya dimiliki di kelas turunan minuman, tapi tidak dimiliki di super kelas itemnya. Kelas itemnya tidak ada atribut tersebut. Di sini juga ada konstruktor, yaitu publik minuman string nama double harga in pajak, yang fungsinya untuk menginisialisasi nama, harga, dan pajak. Sama, ini juga menggunakan keyword super, karena nama dan harga itu atributnya ada di superclass-nya. Kemudian ini ada metode public double get harga, yaitu untuk menghitung harga setelah kena pajak. Kalau pajak itu ditambah, kalau diskon itu dikurangi. Lanjut ke kelas pesanan, yaitu kelas yang untuk mengelola pesanan. Di sini dibuat dua objek arraylist. Itu yang pertama private arraylist item keranjang sama dengan new arraylist, dan private arraylist integer total jumlah sama dengan new arraylist. Jadi yang yang keranjang itu adalah daftar untuk menyimpan item yang dipesan. Jadi arraylist keranjang untuk menyimpan item yang dipesan, sedangkan arraylist total jumlah itu digunakan untuk menyimpan jumlah setiap item. Modifiernya berupa private karena diakses di kelas pesanan itu sendiri. Hanya bisa diakses di kelas pesanan. Terus kemudian ini ada public void add item in input jumlah. Ini adalah metode untuk menambahkan item dan jumlahnya ke keranjang. Kemudian ada public double get total. Ini adalah metode untuk menghitung total keseluruhan harga dengan menjumlahkan harga dikali jumlah untuk setiap itemnya. Ini menggunakan perulangan for. Kemudian masuk ke metode public void print struct. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mencetak struct dengan menampilkan setiap item, jumlah, dan total harga per item. Dan di akhirnya itu mencetak keseluruhan dari produk-produk yang sudah dipilih. Nanti keluarannya itu berupa nama produknya, terus kemudian dikali jumlah totalnya itu ada berapa, kemudian harganya berapa. Harganya berapa itu hasil dari penghitungan harga barang dikali total jumlahnya. Kemudian keluarannya itu berupa total dari keseluruhan. Jadi dia memanggil dari get totalnya. This get total ini dia memanggil dari metode ini. Metode get total. Karena ini penghitungan dari keseluruhan total harga. Terus masuk ke public class kasir. Di sini dibuat juga objek arraylist dengan nama produk yang berisikan produk-produk apa saja yang dijual. Di sini ada makanan. Makanan ini berisi nama produknya, kemudian harganya. Untuk 10 ini adalah diskonnya, karena di kelas makanan tadi ada diskon. Jadi di sini otomatis langsung dimasukkan diskonnya berapa. Sedangkan di minuman tadi ada pajaknya, ada tambahan pajak. Jadi ini adalah nama itemnya,
kemudian harganya, kemudian ini adalah pajaknya. Untuk minuman yang kedua itu ada nama produknya yaitu kopi, terus kemudian ini harganya, ini juga pajaknya. Jadi nanti keluarannya itu berupa harga yang sudah dikurangi diskon dan harga yang sudah ditambahkan pajak. Kemudian ini dibuat objek, membuat objek pesanan untuk menyimpan pesanan pengguna. Dan membuat objek scanner itu untuk membuat dan membaca. Ini untuk dibuat objek scanner untuk membaca inputan pengguna. Di sini, user inputnya. Kemudian selanjutnya ada perulangan while. Di sini ada perulangan while dan di dalamnya ada for dan juga if. Perulangan while di sini fungsinya adalah untuk melakukan perulangan hingga pengguna itu memilih untuk keluar. Jadi di sini outputannya atau tampilannya sistem outprint dan menu minimarket yang di dalamnya itu menampilkan setiap produknya. Menampilkan dari setiap produknya itu di sini. Jadi dia akan berulang terus. Dimana nanti muncul tampilannya adalah produknya, nama produknya apa, kemudian harganya. Harga yang di sini yang dimaksud adalah harga yang sudah dikurang diskon dan harga yang sudah ditambahkan pajak. Kemudian sistem outprint LAN 99 cetak struk dan keluar itu menampilkan opsi untuk mencetak struk dan keluar. Kemudian ada sistem outprint LAN pilih produk nomor. Nah, di sini diminta user atau penggunanya itu memasukkan nomor sehingga ada membuat objek scanner. Dan di sini scanner.nextIn karena inputannya berupa angka, maka di sini menggunakan nextIn integer. Kemudian ada perulangan if product index sama dengan 99 pesanan.printStroke break. Jadi jika pengguna itu memasukkan 99, maka pesanannya itu akan di print stroke dan selesai. Print stroke ini nanti dipanggil dari kelas pesanan. Makanya di sini ditulis pesanan .print stroke itu adalah kelasnya, .print stroke itu adalah metodenya. Jadi di sini print stroke di kelas pesanan. Sedangkan jika user atau penggunanya nanti memilih selain 99, jadi dia masih memilih produknya lagi, disuruh untuk memasukkan jumlahnya. Setelah memilih produknya, kemudian disuruh untuk memasukkan jumlahnya. Makanya di sini juga diinisialisasi scannernya. Fungsinya adalah untuk menyimpan inputan dari usernya. Masih sama, scannernya menggunakan nextIn karena memasukkan jumlah itu yang dimasukkan adalah berupa angka. Terus kemudian ada pesanan add item, product get product index, input jumlah. Itu untuk mendapatkan produknya, apa produk inputannya dan jumlahnya berapa. Kemudian scannernya terus. Selanjutnya saya akan merunning programnya. Running dulu. Tampilannya akan seperti ini. Menu minimarketnya ini adalah nomornya atau indeksnya.
Saya coba untuk memilih produk 0. Jumlahnya 1. Maka dia akan mengulang lagi, suruh memilih produk lagi. Saya memilih yang nomor 1, jumlahnya saya buat 2. Kemudian saya pilih nomor 99. Akan muncul struktur pembayarannya seperti ini. Jadi kesimpulannya dari program kasir ini mengimplementasikan konsep OOP itu yang pertama tentu saja ada Java Class, ada Java Attribute, kemudian ada Java Class Method, dan ada Java Class Constructor. Itu. Kemudian yang kedua itu mengimplementasikan konsep OOP berupa inheritance turunan, yaitu kelas item dengan turunannya kelas makanan, dan turunannya kelas minuman. Yang ketiga ada konsep OOP polymorphism, di mana kelas turunannya itu memiliki atribut tersendiri yang tidak dimiliki oleh superkelasnya. Di sini kelas makanan memiliki atribut diskon yang tidak dimiliki di kelas item. Dan juga di kelas minuman itu ada tambahan atribut, yaitu kelas pajak. Selanjutnya konsep OOP yang keempat yaitu array list, yang digunakan untuk menyimpan list produk. Perbedaannya array bawaan dari Java dan array list itu adalah kalau array list itu jauh lebih fleksibel karena data di dalamnya itu bisa ditambah dan dikurangkan. Ini saya mengimplementasikan array list di sini. Dan juga yang kelima, konsep OOP-nya adalah scanner, yaitu atau Java Input User. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh user. Yang di atas sudah saya inputkan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.